terkait mengenai rencana IPO MSJA sudah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Utama Multispunindo Jaya, Sasongko Basuki. Pak Sasongko, selamat sore. Selamat sore, Terima Maria. kasih atas waktunya. MSJA mau listing ya Pak, dan saya sempat baca-baca terkait mengenai industri non-woven. Nah ini mungkin belum terlalu familiar di publik ya. Ini bisa diceritain nggak sih, ini apa nih Pak? Ya, basically non-woven adalah produk seperti sejenis kain ya, lembaran pada serat-serat benang. Tapi produk itu tidak ditenun, makanya namanya non-woven ya, kain bukan tenunan. Oke, berarti ini dasarnya tuh plastik gitu ya Pak ya? Ya, synthetic fiber. Synthetic fibers, kemudian jadi serat panjang gitu ya, ini serat panjang langsung jadilah si non-woven ini gitu ya namanya ya. Nah ini biasanya diimplementasikan digunakan sebagai bahan baku apa aja nih Pak Sasongko? Ya, karena ini aplikasinya cukup luas. Kenapa kita tertarik dengan bisnis produk ini? Karena kita lihat ya, versatility dari produk ini cukup luas. Jadi kalau kita lihat mungkin kadang kita tidak sadar non-woven itu pakai di mana. Jadi di lingkungan sekeliling kita ini sebenarnya sudah pakai non-woven banyak. Tapi paling banyak mungkin aplikasi-aplikasi yang kita sering jumpai di industri kesehatan contohnya, itu untuk face mask, face mask, masker ya, yang buffen cap atau yang kemudian kalau yang APD seperti medical gown, itu kan sekarang cukup populer karena adanya pandemi itu menyadarkan kita bagaimana pentingnya higienis dan untuk mengurangi penularan virus dan lain-lain, dibutuhkan produk-produk yang mempunyai kualifikasi yang cukup bagus. Ternyata lekat dan dekat sekali begitu ya dengan kebutuhan sehari-hari dan kebiasaan sehari-hari gitu kan. Kita pasca COVID itu kan memang kita kebiasaan pakai masker, bahkan sampai sekarang pun saya juga masih pakai masker ya. Saya baru tahu bahwa ternyata di dalamnya ada salah satunya adalah non-woven ini. Kalau dilihat dari positioning industri, kemudian juga potret gambaran industrinya gitu ya. Seperti apa sih Pak selama ini di Indonesia khususnya untuk non-woven ini? Ya, seperti yang kita tadi mungkin ada sedikit kilasan ya. Non-woven khususnya spun melt kita mulai pertama di Indonesia. Itu tahun 1997. 97. Ya, itu sekitar 27 tahun yang lalu dah ya. Dan karena kita melihat bahwa ini produk ini cukup potensial dan cukup menarik karena keragaman pemakaiannya itu. Ya, jadi dari situ kita masuk ke bisnis-bisnis tertentu dari aplikasi yang satu ke aplikasi yang lain. Contohnya sebagai kita sekarang sudah bisa masuk ke aplikasi medical yang banyak dipakai juga untuk aplikasi hygiene seperti baby diapers, adult diapers. Oh, buat popok ya, popok diapers bayi, buat dewasa juga pakai di situ di dalamnya. Itu bahan materialnya dari kami, kita supply ke manufacturer yang membuat produk yang menjadi baby diapers dan lain-lain. Dari pertumbuhan dan perkembangan selama berkiprah dari tahun 97 nih seperti apa nih Pak MSJA nih Pak? Ya, jadi kalau ceritanya ya kan waktu kita pertama produksi 97 dan 99 kita komersil, pada saat itu kan terjadi krismon yang hebat cukup besar kan di negara-negara Asia. Jadi pada waktu kita masuk ke market, actually customer kita ini yang jadi potensial customer kita ini kondisinya waktu itu sedang proses recovery lah. Setelah proses yang mereka kena hantaman ekonomi itu. Jadi mereka juga sedang searching, developing produk bagaimana untuk re-enter ke pasar yang lebih ekonomis dengan performa yang lebih bagus dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk bersama mereka, kita develop produk satu persatu, masuk ke aplikasi medical, masuk konstruksi, masuk. Karena produk kita juga bisa dipakai untuk konstruksi, juga untuk otomotif. Jadi kita masuk ke multiple application. Nah itu step by step kita bangun satu aplikasi demi aplikasi. Dan terus kita bangun sampai sekarang. Jadi sebenarnya sudah banyak melakukan perkembangan ekspansi kecil yang dilakukan begitu ya. Dari MSJA dari mulai tahun 1997 sampai dengan saat ini akhirnya memutuskan untuk IPO gitu kurang lebih ya Pak Sasongko ya. Ternyata tidak semudah itu. Masuk aplikasi ini satu, terus kemudian ke aplikasi yang berikutnya. Kita harus melakukan banyak sekali proses modifikasi
untuk menyesuaikan spesifikasinya. Tadi menarik sebenarnya kalau ketika Pak Sasongko menyampaikan, mention bahwa salah satu yang dekat dengan kita adalah yang medical, yaitu adalah masker dan juga APD gitu ya untuk alat-alat kesehatan. Ketika COVID kemarin berarti cukup mendapatkan permintaan atau ada lonjakan permintaan yang cukup tajam berarti ya Pak ya? Betul. Jadi pada saat ya COVID ini yang sekarang kita baru alami ini, suddenly kan permintaan itu melonjak mungkin sampai 100x atau 500x. Kan begitu, karena biasanya orang tidak pernah pakai masker, tidak perlu pelindung diri. Nah, pada saat itu kebutuhannya untuk bahan-bahan itu kan meningkat tinggi. Nah, kita saat itu kita satu-satunya yang material yang bisa mensuplai full set bahan-bahan untuk masker dan APD yang memenuhi standar requirement dari medical itu sendiri. Ya pada saat itu ya kita harus segera semaksimal mungkin untuk memproduksi maksimal, karena kebutuhannya dalam negeri aja tidak bisa mencukupi dengan kapasitas yang kita ada saat itu. Nah, apa yang dilakukan akhirnya kalau dalam negeri nggak cukup waktu itu? Apakah memang juga pangsa pasar yang selama ini digarap oleh MSJA hanyalah domestik, ataukah memang sebenarnya ada pangsa luar juga yang digarap? Sebenarnya kita punya basic customer sampai ke luar negeri semua. Oke. Di mana aja nih Pak Sasongko? Kita hampir worldwide lah ya, jadi Amerika kita ada juga, ke US, ke Europe, Middle East juga ada. Di Asia for sure Jepang, China, Korea juga, Southeast Asia, Australia, New Zealand. Jadi kita selama ini sudah membangun market base ke lebih dari 200 customer industri dan aplikasi yang berbeda. Nah, dari situ sebenarnya kita juga punya customer medical yang sudah kita berhubungan kita dengan begitu lama. Tapi berhubung dengan kebutuhan domestik mendesak, pada waktu itu kan juga government, pemerintah melarang kita untuk ekspor. Dalam negeri kita maksimalkan. Ya kita sudah maksimalkan lah apa yang kita bisa lakukan. Kita kerjasama dengan, karena kita ini sebagai raw material supplier, kita butuh converter. Betul. Jadi kita melakukan banyak kerjasama dengan para converter yang membuat mereka jadikan APD dan bisa dipakai untuk masyarakat. Wah, menarik nih ya, karena juga secara standar ternyata standarnya internasional ya, karena juga dipakai oleh beberapa negara sesuai dengan kebutuhan dari beberapa negara.